Pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin seorang guru itu bukan cuma pinter, tapi bener-bener bisa ngubah hidup kita? Ternyata ada satu rahasia besar di baliknya. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas rahasia itu. Kompetensi pedagogik. Dan untuk ngebahas ini, kita bakal bedah bareng sebuah makalah keren yang ditulis oleh Haslina, Salsabila, dan Rangga Andestiko dari UIN Suskaryau. Kita akan lihat gimana mereka membongkar rahasia di balik cara mengajar yang benar-benar efektif. Coba deh, diam sejenak. Ingat-ingat lagi, siapa guru yang paling berkesan buat kamu? Mungkin guru yang bikin pelajaran kimia jadi kayak nonton film sci-fi, atau guru yang satu kalimatnya aja masih nempel di kepala sampai sekarang. Apa sih yang bikin mereka bisa sehebat itu? Nah, kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari bongkar rahasia para guru inspiratif, terus kita bedah apa itu kompetensi pedagogik, lanjut lihat gimana praktiknya di kelas, dan kita tutup dengan sudut pandang Islam yang luar biasa. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita mulai ngintip dapur rahasia yang ngebuat seorang pengajar jadi legenda di hati murid-muridnya. Jadi gini, kuncinya tuh ternyata bukan cuma soal seberapa jago seorang guru menguasai materinya. Itu penting, tapi itu baru setengahnya. Pemerintah aja lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 udah negesin loh kalau guru profesional itu wajib punya set kemampuan yang lain. Kemampuan soal gimana cara mentransfer ilmu itu. Ini tuh perpaduan antara seni dan sains. Nah, ini dia jawabannya. Istilah yang kedengarannya keren ini sebenarnya adalah jantung dari semua pengajaran yang efektif. Kompetensi pedagogik. Gampangnya gini deh, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan super seorang guru buat jadi sutradara di kelas. Bukan cuma nyampain materi, tapi ngelola semuanya dari A sampai Z. Mulai dari membaca setiap murid, ngerancang skenario belajar yang seru, ngejalaninnya dengan asyik, sampai akhirnya bantu tiap anak buat nemuin potensi terhebat mereka. Kerennya lagi, ini tuh bukan sekedar daftar checklist, tapi sebuah siklus yang hidup dan muter terus. Coba dilihat, guru mulai dari memahami murid, terus dia rancang pelajaran yang pas. Setelah dijalanin, hasilnya dievaluasi. Nah, evaluasi ini bukan titik akhir, tapi jadi bahan bakar buat tahap selanjutnya, ngembangin potensi siswa. Dari situ, pemahaman guru soal muridnya jadi makin dalam lagi buat mulai siklus baru. Dinamis banget kan? Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana prakteknya di dunia nyata? Gimana sih wujud kompetensi ini pas bel sekolah udah bunyi? Pertama, pelajaran jadi nyambung banget sama kehidupan kita. Guru yang pedagogiknya mantap gak akan ngebiarin muridnya nanya, buat apa sih belajar ini? Mereka bakal nyambungin rumus fisika dengan cara kerja earphone kita, atau pelajaran sejarah dengan berita yang lagi viral. Pelajaran jadi terasa hidup dan penting. Kedua, kelas jadi ruang yang aman buat semua orang. Kita tahu kan, setiap anak itu beda-beda. Ada yang cepat nangkep, ada yang butuh mikir dulu, ada yang jagonya di seni. Guru dengan kompetensi ini bisa ngerangkul semuanya. Dia bisa nyiptain suasana di mana nggak ada yang merasa bodoh atau ketinggalan. Semua anak dapat panggungnya masing-masing. Dan yang ketiga, ini nih yang paling game changing. Fokusnya geser total. Tujuan utamanya bukan lagi cuma ngejar nilai 100 di rapor, tapi ngebangun karakter buat ngadepin hidup. Jujur pas ujian itu lebih mahal harganya daripada nilai tinggi hasil nyontek. Proses dan usaha diapresiasi, bukan cuma hasil akhirnya. Sekarang kita tarik nafas dulu. Kita bakal naik level lebih tinggi. Kita tinggalin sejenak hal-hal teknis dan kita lihat peran guru dari sudut pandang yang sangat menyentuh dan holistik, yaitu dari kacamata Islam. Di sini, ngajar itu dipandang bukan lagi sekedar profesi, tapi sebuah amanah yang suci. Pedagogi bukan lagi cuma soal mindahin informasi dari satu kepala ke kepala lain. Ini adalah seni membimbing ruh, membentuk jiwa manusia. Berat tapi luar biasa mulia. Dalam Islam, guru itu punya 3 peran agung. Pertama, sebagai murabi. Bayangin deh seorang tukang kebun yang ngerawat tanamannya dengan penuh cinta. Disiram, dipupuk, dijaga. Nah, kayak gitulah murabi. Dia nggak cuma ngajar, tapi memelihara, menyayangi, dan menumbuhkan potensi muridnya pakai hati. Kedua, sebagai mu'alim. Ini peran yang paling kita kenal, sang ahli, sang pemberi ilmu. Seorang mu'alim itu harus pinter, nguasain ilmunya banget, dan bisa ngejelasin hal serumit apapun dengan cara yang runut, jelas, dan masuk akal. Ini adalah sisi intelektual seorang guru. Ketiga, dan ini krusial banget, adalah mu'addib.
perannya adalah pembangun karakter. Fokus utamanya adalah nanemin adab, etika, dan akhlak yang mulia. Karena buat apa punya ilmu setinggi langit kalau nggak diimbangi dengan budi pekerti kan? Dan semua itu berpusat pada satu prinsip emas ini. Adab sebelum ilmu. Kalimat pendek tapi maknanya dalam banget. Ini negasin kalau karakter dan etika itu wadahnya. Ilmu baru bakal jadi berkah kalau ditaruh di dalam wadah adab yang kokoh. Contoh sempurnanya, tentu saja ada pada sosok Nabi Muhammad. Cara beliau mengajar itu relevan banget sampai sekarang. Beliau ngajarnya pakai kelembutan, bukan pakai bentakan. Ngasih contoh langsung, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Selalu nyesuaiin bahasa sama siapa yang diajak ngobrol. Dan senang banget pakai dialog dan perumpamaan biar gampang dimengerti. Jadi, tujuan akhirnya tuh bukan buat nyetak robot-robot pintar. Tujuannya jauh lebih dari itu. Membentuk manusia utuh. Manusia yang gak cuma otaknya cemerlang, tapi akhlaknya juga indah, dan keberadaannya selalu jadi manfaat buat sekitarnya. Nah, ini yang ngebawa kita ke perenungan terakhir. Kalau guru sejati itu tugasnya mendidik jiwa, bukan cuma ngisi kepala. Yuk kita tanya ke diri sendiri. Dalam peran kita sebagai apapun, orang tua, kakak, teman, atasan, di bagian mana ya dari hidup kita bisa mulai ngambil peran mulia sebagai pendidik jiwa buat orang lain. Coba deh kita renungkan bareng-bareng.